Assalamualaikum, annyeong 여러분. 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini Dewi akan membahas tentang sistem hukum dan juga peradilan yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, boleh dong Dewi pantun dulu. Jika lapar, mari kita makan. Nikmatnya makan jika ditemani dengan rebusan. Jika kau tidak tahan dengan kerasnya dunia pendidikan, maka kau harus nikmati hidup dengan kebodohan. Jadi teman-teman, mari kita semangat untuk belajar supaya hidup kita tidak diwarnai dengan kebodohan. Kita lanjut ke videonya. Yang pertama, definisi mengenai hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu diibaratkan seperti pagar di kebun binatang loh. Kenapa ya seperti pagar di kebun binatang? Ada yang tahu nggak? Nah, diibaratkan seperti pagar di kebun binatang karena hukum dapat membatasi kehidupan masyarakat di kesehariannya, sama dengan pagar yang ada di kebun binatang dapat membatasi antara kegiatan para pengunjung dengan kegiatan hewan buas yang ada di kebun binatang tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut kita bisa nih mengambil suatu kesimpulan bahwa hukum merupakan aturan, tata tertib, dan juga kaidah dalam kehidupan yang harus ditaati. Namun hingga sekarang belum ada definisi yang jelas mengenai arti ataupun definisi dari hukum. Nah, teman-teman pada tahu nggak nih kalau hukum itu diibaratkan seperti cinta loh. Kenapa ya seperti cinta? Nah, hukum itu tidak diketahui definisi pastinya, tidak diketahui arti yang pastinya. Sama halnya dengan cinta, yang tidak tahu apa makna dari cinta ataupun tidak ada definisi yang jelas mengenai cinta. Nah, ada beberapa unsur di dalam hukum ataupun beberapa unsur yang terkandung di dalam hukum. Contohnya, peraturan mengenai tingkah laku, peraturan yang dibuat oleh badan resmi, dan yang ketiga, bersifat memaksa. Nah, hukum ini sebenarnya bersifat memaksa yang harus ditaati oleh setiap masyarakat, dan jika tidak ditaati, maka hukum itu bersifat memberikan sanksi kepada para pelanggarnya. Hukum sangat berlaku di masyarakat agar hidup berjalan dengan sangat tertib dan juga damai. Seharusnya hukum itu ditaati oleh setiap masyarakat. Dengan demikian, hukum mempunyai tugas antara lain: 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban. Dan yang ketiga, jangan sampai ada perbuatan main hakim sendiri. Yang kedua, pengolahan hukum. Hukum terbagi atas berdasarkan keputusan ilmu hukum dan digolongkan menjadi 8. Yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya, yang terbagi atas hukum undang-undang. Yang kedua, hukum kebiasaan. Dan yang ketiga, hukum traktat. Dan yang keempat, hukum jurisprudensi. Nah, yang kedua, hukum berdasarkan tempat berlakunya, terbagi atas hukum nasional, dan yang kedua hukum internasional, serta yang ketiga hukum asing, dan juga yang keempat hukum gereja. Yang ketiga, hukum berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis, yang terbagi atas hukum tertulis yang dikodifikasikan, dan yang kedua hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Yang kedua hukum tidak tertulis. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, hukum positif, dan yang kedua hukum negatif. Kelima, berdasarkan cara mempertahankannya, yang terbagi atas hukum material dan juga hukum formal. Yang keenam, berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ini, hukum terbagi atas hukum yang memaksa dan juga hukum yang mengatur. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya, terbagi menjadi 2, yaitu hukum objektif dan juga hukum subjektif. Yang terakhir, berdasarkan isinya. Nah, berdasarkan isinya ini terbagi menjadi 2, yaitu hukum politik yang terbagi atas hukum pidana, tata negara, tata usaha negara atau administratif, dan hukum internasional. Yang kedua, hukum privat atau hukum sipil ya teman-teman, yang terbagi atas hukum perdata dan juga hukum perniagaan atau hukum dagang. Selanjutnya, lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan
untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah konstitusi. Nah, lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang berperan penting untuk menegakkan keadilan yang ada di Indonesia. Nah, proses peradilan di Indonesia dilaksanakan di sebuah tempat yang diberi nama pengadilan. Dengan demikian, terdapat sebuah perbedaan antara peradilan dengan pengadilan. Ingat ya, ada perbedaan dari peradilan dan juga pengadilan. Nah, Badan Peradilan Nasional di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Contohnya, peradilan umum. Nah, peradilan umum ini dipecah lagi ataupun diklasifikasikan lagi meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua, pengadilan agama yang terdiri atas pengadilan agama dan juga pengadilan tinggi agama. Yang ketiga, peradilan militer yang terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tetap usaha yang berada di ibu kota, kabupaten, dan kota. Yang kedua, pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Selanjutnya, perangkat lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan dimulai dari peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, yang keempat peradilan tata usaha negara, dan yang terakhir Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang masing-masing 3 orang ditunjuk oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Tingkat lembaga peradilan yang ada di Indonesia, yang pertama pengadilan negeri, yang kedua disebut peradilan tingkat tinggi, yang ketiga kasasi oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, peran lembaga peradilan. Di lingkungan peradilan umum, pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan untuk memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat pertama dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap keputusan. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga, kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Di lingkungan peradilan agama, pengadilan agama bertugas untuk memeriksa, memutuskan, serta menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, zakat, dan ekonomi syariah. Di lingkungan peradilan tata usaha, pengadilan tata usaha negara berperan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan di lingkungan peradilan militer berperan dalam proses menyelenggarakan peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi anggota TNI dan sederajatnya. Dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menyelenggarakan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlaku di Indonesia. Yang terakhir, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, setiap anggota masyarakat ataupun setiap orang pasti memiliki kepentingan ataupun urusan yang berbeda nih. Nah, tidak jarang kepentingan ataupun urusan yang berbeda itu yang menimbulkan pertentangan di lingkungan masyarakat. Jadi, perilaku apa sih yang sesuai dengan hukum? Nah, perilaku yang sesuai dengan hukum nih kita harus memiliki yang pertama
yaitu memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Hukum mengandung arti bahwa setiap orang memiliki kesadaran. Nah, ada pun ciri-ciri orang yang sudah berperilaku sesuai dengan hukum. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun setiap orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan yang terakhir, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Nah, segitu dulu ya video dari Dewi penjelasan mengenai sistem hukum dan juga peradilan yang berada di Indonesia. Banyak sekali ya lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang bertugas untuk menegakkan keadilan yang ada di Indonesia. Semoga kita sebagai masyarakat menjadi masyarakat yang memiliki sikap patuh terhadap hukum yang dapat membuat Indonesia menjadi negara yang damai karena adanya pagar-pagar pembatas, yaitu hukum yang berlaku di Indonesia. Jika ada rasa, tolong diungkapkan. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Akhir kata, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.